Pemerintah Kota Semarang menggelar Musrenbang RKPD sebagai wadah penting untuk menyerap aspirasi sebagai menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam acara Musrenbang RKPD tahun 2026 yang digelar pada Senin 30 Juni, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memaparkan 6 prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2026. Musrenbang yang digelar pemerintah Kota Semarang ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dalam menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan masyarakat dari seluruh kecamatan. Wali Kota menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah elemen utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Beliau juga mendorong seluruh pihak untuk tidak ragu menyampaikan pandangan, gagasan, maupun kritik terhadap arah pembangunan Kota Semarang. Karena semakin banyak pihak yang memberi masukan, maka akan semakin baik. Wali Kota juga mencontohkan hasil positif dari Forum Public Hearing (RPJMD) sebelumnya yang dinilai memperkaya substansi dokumen perencanaan. Tak kalah pentingnya, Wali Kota juga menyampaikan program bantuan dana Rp25 juta per RT per tahun yang akan dimulai Agustus 2025. Program ini disebut sebagai langkah pemerataan pembangunan dari tingkat paling bawah. Yang paling semua urgent, cuma yang paling banyak akan mengambil energi dan perhatian itu urusan UMKM, kemudian urusan perempuan sama urusan sosial. Gak mudah ternyata, tapi kita akan terus bekerja bagaimana caranya kita bisa mengatur pelimpahan kewenangan pengangkutan sampah dari DLH ke kecamatan, tapi harus valid, bukan hanya supaya aku berbeda dengan yang lalu, bukan. Titiknya adalah mengangkut seluruh sampah di seluruh titik sampai ke TPA. Di program ini, menurut Agustina, sangat penting dalam proses penganggaran harus transparan. Untuk itu, pemerintah Kota Semarang akan menyediakan panduan dan akses informasi agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran, sesuai regulasi, serta trik agar uang tersebut tidak dikuasai oleh orang per orang. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim 0723 Klaten melaksanakan upacara pembukaan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB ke-30 tahun 2025 di lapangan Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. KBMKB merupakan program strategis dan kolaboratif pemerintah Kabupaten Klaten, Kodim 0723 Klaten, Polres Klaten, dan lintas sektor lainnya yang memiliki komitmen bersama dalam mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Program KBMKB merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kegiatan KBMKB ke-30 tahun anggaran 2025 di Desa Sudimoro meliputi 2 jenis program utama, yakni program fisik dan program non-fisik. Program fisik mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan talut, betonisasi jalan di Duku Banaran sepanjang 517 meter, betonisasi jalan di Duku Kepoh sepanjang 576 meter, dan pembangunan talut sepanjang 185 meter. Program non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pelayanan yang meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi pencegahan stunting, pelayanan posyandu, dan lain sebagainya. Silaturahmi ke Sudimoro dalam rangka upacara pembukaan KBMKB yang ke-30 yang hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI dan juga Polri, stasiun stakeholder yang ada di wilayah kecamatan. Alhamdulillah pada kegiatan KBMKB ke-30 ini menyasar beberapa sasaran. Untuk sasaran fisiknya ada 2 jalan, kemudian ada sasaran non fisiknya ada 5 jalan. Terima kasih kepada Pak Nadiem yang diwakili Pak Kasdip seluruh jajarannya yang sudah luar biasa soal kerjasama. Harapannya Mas? Harapannya tentu saja
dengan kegiatan ini bisa mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga karena Klaten wilayah luas, APBD kami terbatas, perlu bekerjasama dengan berbagai stakeholder, dan alhamdulillah TNI Polri selalu bekerjasama luar biasa sehingga percepatan pemerataan pembangunan bisa dilakukan. Pada tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan 5 kali program KBMKB. Dari Klaten, Saiful Effendi, tim iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, pemerintah Kota Semarang menggelar Festival Mustika Rasa 2025 di Gedung Odetrep, kawasan Kota Lama, Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi gelaran Festival Mustika Rasa 2025 yang berlangsung meriah di Gedung Odetrep kawasan Kota Lama Sabtu 28 Juni. Perhelatan yang menggabungkan karya seni rupa, kuliner Nusantara, dan edukasi kebangsaan ini dianggap sebagai bentuk konkret penguatan karakter kota serta identitas budaya nasional dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Festival ini ada lomba display kuliner dan yang ditampilkan tak hanya menggugah selera, namun juga menyimpan nilai historis dan budaya yang kuat. Wali Kota berharap para chef hotel yang menjadi peserta lomba dapat mengambil inspirasi dari Mustika Rasa, buku resep masakan Nusantara yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Di sisi seni rupa, ratusan karya lukisan bertema Bung Karno ditampilkan dengan ragam gaya dan ekspresi oleh 50 seniman lokal. Agustina menyampaikan bahwa pameran semacam ini harus digelar karena membuka ruang bagi seniman dan menarik minat kolektor. Nomor satu, aku yang lebih terkesan sebenarnya tadi sore, ketika anak-anak diminta untuk mengabstraksikan apa itu Bung Karno, siapa dia, dan apa yang dilakukan. Aku nggak sabar untuk melihat hasil dari karya lukisan mereka ini. Terus yang kedua, kita juga membangkitkan memori anak-anak untuk mengenal Garuda Pancasila. Ini karena kita ini di bulan Juni ini kan bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang harusnya menjadi satu momentum untuk setiap anak itu mengetahui Pancasila, walaupun dari mewarnai, kemudian Bung Karno sebagai pendiri bangsa sesuai abstraksi mereka. Dari situ kita akan mencari bagaimana cara memperkenalkan Bung Karno kepada anak-anak dengan lebih mudah. Festival ini diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan Bulan Bung Karno. Bermula sejak 26 sampai 30 Juni 2025, masyarakat dapat menikmati pameran lukisan bertema Bung Karno di Gedung Odetrep. Lalu pada puncak festival 28 Juni, terdapat lomba menggambar dan mewarnai bagi anak-anak, lomba display kuliner berbasis resep Mustika Rasa, hingga penampilan flash mob di ruang publik Kota Lama. Dengan suksesnya festival ini, Pemkot Semarang berharap identitas kebangsaan dan kreativitas lokal semakin tumbuh dan diperkuat melalui panggung seni dan rasa. Tim Liputan melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam.
menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsumennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sapin itu memang diambil dari secara tempat yang sapin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa. Jadi enggak tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Jadi banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer seperti itu. Demi kepuasan pelanggan, dari satu seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. Satu porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kuliner gecok iga sapi. Kuliner khas Boyolali, Jawa Tengah yang selalu diburu para pecinta kuliner di Boyolali. Menu olahan berbahan baku daging sapi ini hanya bisa didapatkan di salah satu resto yang berada di lereng Gunung Babu, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Paduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menjadikan gecok iga sapi sangat cocok untuk disantap di malam hari karena kuah pekat dan rempahnya membuat tubuh menjadi hangat. Untuk memasak cegok iga sapi, siapkan bawang putih, bawang merah, santan, dan bumbu rempah lainnya. Setelah itu iga sapi direbus di atas api sedang hingga empuk. Setelah empuk, masukkan bumbu satu persatu hingga matang.
Sementara untuk menambah aroma kecok iga sapi semakin sedap, taburi daun bawang dan bawang goreng. Rasanya gimana? Rasanya enak banget, rempah-rempahnya itu berasa dan cocok di musim dingin dan cuaca pegunungan seperti ini, dan menghangatkan tubuh sekali. Cocok untuk berbuka puasa juga. Gitu. Kalau masalah harga gimana? Harganya affordable dan cocok di kantong para pelajar dan pemuda. Kecok iga itu lebih ke berkuah, sedikit pedas dan rempah-rempahnya kuat. Itu yang kita memang tonjolkan untuk di kondisi menu yang sifatnya di daerah pegunungan itu menghangatkan. Untuk dapat menikmati seporsi gecok iga sapi ditambah nasi, harganya relatif terjangkau, hanya Rp55.000. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatang Ramanta, iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, hari tua, puasa, iNews sore setiap hari. di iNewsroom, Hanyut, hipotermia, kartu, pembunuhan Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Ilayus Malam, 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan, iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid intas, silaturahmi listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah PT Sritex memenangkan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, Tarawih perdana pertama sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan Tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Ilayus Malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Traffic ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Gantian lambat. Aku belum bukti. Ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus? Benarkah Nyelapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. traffic ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang haram. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Gantian lambat. Saya tidak percaya.
Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisyada Suti. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Berwisata alam memang tidak akan pernah bosan untuk dikunjungi. Di Banyumas, Jawa Tengah, kawasan hutan pinus Desa Limpa Kuwus menjadi magnet warga untuk berlibur. Dengan cuaca yang sejuk dan dingin, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan indah dan segar. Nah, di dalam kawasan hutan pinus ini, wisatawan bisa menikmati jembatan emas atau yang dikenal dengan Golden Bridge. Dengan panjang jembatan mencapai 60 meter dengan ketinggian 5 hingga 6 meter. Dan rencananya Golden Bridge ini akan diperpanjang loh, karena mengingat tingginya minat pengunjung. Sangat sejuk, terus bikin adem gitu, tenang di hati gitu. Ini memang liburan ke sini sedang? Iya, lagi liburan. Kita kan kuliah semua, jadi liburan semester, jadi liburan ke sini. Jembatan emas juga bisa dinikmati hingga malam hari oleh wisatawan. Dengan lampu bernuansa emas, semakin menambah keindahan jembatan emas di malam hari. Dan untuk harga tiket masuk, Anda bisa membayar 10 hingga Rp15.000 tergantung waktu berkunjungnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner sambil cuci mata dengan pemandangan indah yang ada tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya di salah satu resto yang berada di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyajikan aneka ragam menu dan salah satunya adalah ayam woku bumbu petis rempah. Dari namanya saja, tentu kuliner ini membuat Anda akan lahap jika menyantapnya. Dan untuk membuat menu ini menggunakan beragam bumbu rempah. Selain ayam kampung, ada kunyit, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan tidak lupa cabai rawit merah untuk menambah sensasi pedas. Bumbu yang diiris ini ditumis dan dicampur dengan bumbu petis. Kemudian dimasukkan ayam yang sudah direbus atau digoreng. Proses masak dengan teknik api sedang dan lama ini membuat bumbu masuk hingga sampai ke tulang-tulangnya loh. Dan ayam bumbu petis siap disajikan. Perpaduan bumbunya yang kental, gurih, dan pedas akan menggoyang lidah para pecinta kuliner. Apalagi dinikmati di bawah pepohonan dan sambil mendengar suara gemericik air sungai. Ini tuh aja lagi makan ayam woku, rasanya tuh enak. Bumbunya tuh di mulut meresap, pada rasa pedas-pedasnya, nasinya juga pas. Apalagi dimakannya di pinggir sungai. Kalau dimakan waktu sore-sore gini tuh enak banget. Ini namanya ayam woku, ayamnya besar-besar, terus bumbunya meresap, banyak rempah-rempahnya, pedasnya juga masuk banget di mulut, nggak kepedesan, juga nggak yang sedikit pedasnya, pas pokoknya. Terus harganya itu murah dan terjangkau buat pelajar-pelajar, enak banget, apalagi view-nya ada sungai. Untuk menikmati satu porsi ayam woku bumbu petis rempah ini, Anda hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000, sudah termasuk nasi putih. Meski terbilang baru, lokasi kedai makan merayu ini banyak diburu pengunjung. Selain makanannya yang enak, suasana khas pedesaan membuat banyak orang betah dan berlama-lama di sini.
Nah, bagi Anda yang masih bingung mau makan apa ya hari ini? Dan kebetulan lewat di area Banjarnegara, menikmati ayam woku bumbu petis rempah khas pedesaan ini bisa menjadi pilihan Anda. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novi, iNews melaporkan. Pantai Tirang yang ada di Semarang ini sangat ramai oleh anak-anak berbagai usia, bahkan balita. Hampir setiap sudut pantai terdapat anak-anak yang sedang asyik bermain. Ada yang sibuk membangun istana pasir, berlarian, dan berendam di lautan. Bahkan ada juga bayi yang belajar menapak di pasir laut. Ya, pantai yang berlokasi di Semarang Barat ini memang menjadi surga bagi anak-anak karena ombaknya sangat landai. Bibir pantai juga relatif datar hingga 200 meter menuju laut. Sejumlah orang tua bisa menemani anak-anaknya bermain atau mengawasi dari rumah-rumah mini di tepi pantai. Di sini bisa anak-anaknya bisa nyemplung, terus airnya juga tenang. Jadi anak-anak tuh seneng kalau main-main ke sini, ke Pantai Tirang. Pantainya aman sekali untuk anak-anak kecil karena bibir pantainya lumayan lebar, kemudian ombaknya tidak terlalu besar. Untuk menjaga keselamatan wisatawan, petugas SAR selalu menggelar patroli dan mengarahkan pengunjung agar tetap pada zona aman. Pantai Tirang buka pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan harga tiket masuknya hanya Rp10.000 per orang. Gimana nih pemirsa, tertarik datang ke pantainya balita ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Yang suka jenang silahkan merapat. Lokasinya ada di Pasar Lempuyangan, Yogyakarta. Meski berada di dalam pasar, namun jenang Bu Gesti sangat legendaris. Bahkan sudah diteruskan generasi kedua. Soal cita rasa yang khas tak perlu khawatir. Penerus jenang Bu Gesti tetap mempertahankan resep asli warisan sang ibu yang berjualan sejak tahun 1950. Tak heran kudapan legendaris ini menjadi langganan para tokoh nasional dan sering dipesan keluarga Keraton Yogyakarta. Hingga saat ini, warung Bu Gesti tetap mempertahankan 4 jenis jenang, yakni jenang candil yang terbuat dari tepung ketan, jenang sumsum putih dan coklat, serta jenang mutiara. Guna menambah rasa manis, jenang-jenang ini disiram larutan gula Jawa. Tekstur kental dari larutan gula berpadu santan kelapa yang gurih semakin nikmat karena disajikan dengan daun pisang. Ibu ya, kalau saya kan cuma dari generasi kedua. Kalau yang dari ibu itu dari tahun 50-an, dari tahun 50-an, jualannya tetap di sini terus ada Para pelanggan mengaku suka dengan rasa otentik jenang Bu Gesti yang cocok untuk menu sarapan. Enak, tidak begitu manis tapi rasanya kan berbagai rasa tapi bisa menyatu. Sering kesini saya juga, setiap Sabtu kalau dia kan Sabtu. Bedanya kalau rumahnya itu masih hangat. Nah, bagi Anda yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta, bisa menyempatkan mampir ke warung Bu Gesti yang buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Cukup merogoh kocek Rp6.000, Anda sudah bisa mencicipi nikmatnya jenang legendaris. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.